Nah, insya Allah ini lebih mudah memahami karena tinggal mengobati saja gitu. Ini obat-obatan yang bisa kita pakai kalau negara sedang sakit. Kita lihat dulu definisinya ya. Kebijakan moneter itu apa? Jadi kebijakan moneter atau monetary policy, kalau bahasa Malaysia itu policy diterjemahkan polisi. Polisi. Saya dulu bingung itu. Nyebut polisi saya kira itu petugas keamanan. Ternyata polisi itu yang dimaksud policy gitu. Tapi kalau mereka menyebut polisi itu polis gitu. Jadi kalau polisi itu bahasa Malaysianya polis. Tapi kalau policy itu polisi gitu. Kalau kita kebijakan. Nah, memang antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu kadang-kadang pengucapannya sama, tapi maknanya berbeda gitu. Sama-sama menyebut polisi ternyata maksudnya beda gitu. Yang paling membingungkan itu nanti kalau menyebut pejabat gitu. Saya dulu daftar itu mendaftar kemana gitu. Silahkan ke pejabat sana gitu. Saya mesti tanya namanya siapa, bingung dia. Di pejabat sana itu loh yang sebelah sana. Iya namanya siapa gitu. Ternyata pejabat itu adalah kantor. Jadi kalau orang Malaysia menyebut pejabat itu maksudnya ya suruh datang ke kantor. Pejabat itu kantor. Makanya saya bingung ketika mendarat di Malaysia, banyak baliho-baliho itu ditawarkan, dijual pejabat. Jadi banyak pejabat dijual. Ukurannya 4 kali 5 meter. Pejabat kok dijual. Terus kalau pejabat bahasa Malaysianya apa? Pegawai. Jadi kalau disebut pegawai itu berarti pejabat tinggi. Kalau kalau di sini pegawai itu kan ya karyawan biasa gitu. Kalau sudah menyebut pegawai, wah itu pejabat tinggi. Terus kalau karyawan biasa disapa kaki tangan. Jadi kalau disebut kaki tangan tuh maksudnya karyawan biasa. Kalau di sini kan mata-mata. Hati-hati kalau ke Malaysia banyak kaki tangan. Jadi istilah sama tapi maknanya beda. Ya sekali-kali nanti kita kajian ke Malaysia lah. Kalau pandemi udah selesai, nanti ngaji subuhnya ke Malaysia ya, bareng-bareng. Biar tahu pejabat di Malaysia. Ya itu sekilas nganu ya, pengetahuan bagi yang mau kuliah ke Malaysia supaya nggak terkaget-kaget. Monetary policy atau kebijakan moneter adalah suatu usaha mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berarti kan yang namanya mengendalikan itu supaya kembali kepada yang diinginkan, maksudnya sehat kembali gitu loh. Ini berarti kebijakan yang akan dilakukan kalau ekonomi tidak seperti yang diinginkan. Tidak seperti yang diinginkan, maksudnya dia dalam keadaan sakit, sehingga harus dikembalikan. Sesuai keinginan itu sehat. Terus alatnya apa? Yang paling utama itu JUB. Jadi nanti kalau kita menyebut JUB terus diharapkan langsung paham. Yang dimaksud adalah jumlah uang beredar. Jadi khas pengendalian moneter ini yang menjadi alat utamanya, yang dipelototi utama itu adalah JUB. Kalau fiskal kemarin yang menjadi fokus utama itu adalah pajak. Kalau fiskal itu fokus utamanya pajak, kalau moneter itu fokus utamanya adalah JUB. Jadi ini pertandingan antara JUB, kesebelasan JUC lawan kesebelasan pajak. Nah, tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Jadi usaha selalu arahnya apa? Menciptakan keseimbangan. Ya disebut keseimbangan output. Jadi ekonomi itu selalu menghendaki agar pertumbuhan itu bisa jalan terus. Tapi hati-hati, jangan sampai ekonomi tumbuh tetapi tidak stabil.
Misalnya menimbulkan panas yang tinggi. Tumbuh tapi harga-harga juga ikut naik karena terjadi overheating atau panas yang tinggi. Itu tidak disukai oleh orang ekonomi. Itu namanya inflasi yang itu harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan ya percuma kita tumbuh, pendapatan naik, tetapi harga-harga juga naik. Itu sebenarnya nggak tambah kaya, tambah miskin itu. Kita duitnya tambah banyak, tetapi sebenarnya tambah miskin. Jadi kalau gaji naik itu jangan tergesa-gesa seneng, terutama PNS ya, pegawai negeri sipil kalau gajinya dinaikkan jangan bersorak-sorai itu. Itu bisa di atas penderitaan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Pasti itu memicu inflasi. Jadi kalau inflasi itu naik gara-gara kenaikan gaji PNS itu yang menderita yang gajinya nggak naik. Yang naik saja itu bisa saja dia tidak mendapatkan apa-apa karena kenaikan itu sebanding dengan inflasi. Apalagi kalau inflasinya lebih tinggi daripada kenaikan gaji. Itu sebenarnya bukan tambah kaya, tapi tambah miskin. Apalagi yang gajinya nggak naik, itu semakin miskin, gara-gara kenaikan gaji. Gitu. Nah, makanya perlu ada kebijakan moneter untuk mengendalikan itu. Nah, pengaturan jumlah uang beredar pada masyarakat itu diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Jadi inti dari kebijakan moneter yang dipelototi itu jumlah uang beredar itu mau diperbanyak atau dikurangi. Jadi intinya begitu. Jadi jumlah uang beredar itu akan kebijakannya itu akan dilepas sehingga menjadi banyak atau diperketat atau yang disebut tight money policy atau kebijakan uang ketat. Itu berarti kalau inflasi sudah sangat tinggi, ekonomi sudah sangat panas, ini uang yang beredar perlu ditarik. Gitu. Jumlah uang beredar perlu ditarik dari peredaran supaya apa? Supaya suhu ekonominya turun, adem gitu, karena sudah terlalu panas. Nah, yang akan diotak-atik, itu adalah JUB, jumlah uang beredar. Nah, tujuan kebijakan moneter itu pada dasarnya kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai yang pertama adalah keseimbangan internal, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi harganya tetap stabil dan terjadi pemerataan pembangunan. Itu disebut keseimbangan internal. Kalau keseimbangan eksternal, itu yang dimaksud keseimbangan neraca pembayaran. Berarti ini hubungannya dengan luar negeri, hubungannya dengan ekspor-impor. Jadi yang dipikirkan orang ekonomi tidak hanya bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam negeri itu bagus, harganya stabil, pembangunan merata, itu tidak cukup. Karena apa? Karena harus dilihat juga hubungannya dengan luar negeri. Yang paling bahaya dulu sudah disebut di awal-awal pembahasan, 3 penyakit ekonomi yang utama itu ada 3 ya. Yang pertama adalah inflasi, yang kedua pengangguran, dan yang ketiga itu ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ini hubungannya dengan luar negeri. Nah, kenapa harus diciptakan keseimbangan neraca pembayaran? Karena ini hubungannya dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau terhadap dolar yang paling utama itu. Jadi kalau sampai terjadi ketidakseimbangan neraca pembayaran itu yang langsung berguncang itu apa? Yang langsung berpengaruh itu adalah nilai tukar rupiah atau kurs rupiah. Oleh karena itu ini juga harus dijaga oleh otoritas moneter. Kalau pelakunya, subjeknya disebut otoritas moneter. Kalau di Indonesia, yang bertanggung jawab itu adalah Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan stabilitas moneter. Itu otoritas moneter. Kemudian yang ketiga, tujuan kebijakan moneter itu tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca pembayaran internasional yang seimbang.
Nah, ini lawan dari penyakit kan. Kalau penyakit ekonomi 3 juta, ada 3, maka tujuan ekonomi makro itu juga 3 gitu. Jadi yang disebut ekonomi yang berpenyakit itu kalau inflasi tinggi, kemudian pengangguran tinggi, dan neraca pembayaran internasional tidak seimbang. Berarti tinggal membalik. Terus tujuan ekonomi makro, tujuan pembangunan ekonomi makro itu apa? Ya berarti menyetabilkan harga, maknanya apa? Tidak ada inflasi yang tinggi, kemudian kesempatan kerja tinggi, pengangguran rendah, terus neraca internasional, neraca pembayaran internasional itu seimbang. Berarti tidak ada ketimpangan neraca pembayaran. Ya sudah itu eh, berlaku bolak-balik begitu aja. Nah, kebijakan moneter dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau bank sentral, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, kalau dulu setelah reformasi, jadi salah satu hasil reformasi yang penting itu memang bank sentral itu diputuskan oleh undang-undang itu bersifat independen, tidak boleh dicampuri oleh pemerintah. Sampai kemarin karena ada gonjang-ganjing krisis akibat pandemi ini, maka dibuat Dewan Moneter Nasional. Nah, kalau itu memang nanti akan berlaku, berarti ini era independensi bank sentral sudah berakhir. Berarti nanti akan dikendalikan oleh pemerintah lagi. Kenapa? Kalau dilihat struktur Dewan Moneter Nasional itu, ketuanya adalah Menteri Keuangan, salah satu anggotanya, mungkin wakilnya atau apa, saya agak lupa, itu adalah Gubernur Bank Indonesia. Jadi kalau Gubernur Bank Indonesia di bawah kendali Menteri Keuangan itu maknanya ini sudah tanda-tanda bahwa independensi bank sentral sudah mulai dihilangkan lagi, ya kembali ke era Orde Baru. Makanya saya tulis dan atau gitu loh. Jadi ya terserah negaranya. Negara kan bisa memilih apakah bank sentral itu mau dibuat independen atau bank sentral mau di bawah kendali pemerintah. Ya itu sama-sama konvensional lah. Kalau Islam jelas berbeda. Kemudian kebijakan moneter langsung, yaitu pemerintah langsung campur tangan dalam peredaran uang atau kredit perbankan. Itu kalau memang mau langsung dikendalikan oleh pemerintah. Kalau kebijakan moneter tidak langsung, itu dilakukan oleh bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit. Jadi cukup tidak memaksa secara langsung kepada bank-bank dalam pemberian kredit. Jadi misalnya saja dibuat SK Menteri Keuangan, suku bunga bank-bank umum tidak boleh atau langsung ditetapkan misalnya 7% atau 6%, itu namanya kebijakan langsung. Tapi kalau tidak langsung nanti kita lihat ada beberapa macam instrumen kebijakannya. Nah, sekarang kita lihat pembagian kebijakan moneter. Nah, ini sesuai kebutuhan. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Yang disebut kebijakan moneter ekspansif itu adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang beredar. Jadi ya sesuai namanya ya, ekspansif berarti jumlah uang beredar itu akan ditambah. Nah, kebalikannya itu adalah kebijakan moneter kontraktif, monetary contractive policy. Itu kebalikannya. Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar. Yang tadi saya sebutkan biasa dikenal dengan tight money policy, yaitu kebijakan uang ketat. Nah, itu istilahnya tadi ya. Jadi, kemungkinan itu apakah kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan moneter kontraktif.
Itu kebijakan yang akan diambil. Terus kemudian sekarang instrumennya. Instrumen itu alat yang akan dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Apakah ekspansif atau kontraktif. Nah, alatnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah OMO ya, Open Market Operation atau operasi pasar terbuka. Nah, apa yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka? Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah, government securities. Jadi apa? Kalau terjadi krisis seperti ini, ekonomi mengalami pelambatan, ekonomi mengalami penurunan, terus pemerintah itu mengalami kesulitan di dalam penerimaan pajak, jadi penerimaan pajaknya langsung terjun bebas. Apa yang bisa dilakukan? Kalau memang melakukan kebijakan ini, yaitu operasi pasar terbuka, maka nanti yang dilakukan itu apa? Ini kan pilihannya menjual atau membeli. Tentu saja kalau kekurangan duit ya harus menjual. Menjual surat berharga pemerintah. Jadi tergantung kebutuhannya. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Jadi kalau ingin, nah ini tentu saja kalau inflasi terlalu tinggi, kan uang harus ditarik dari peredaran, CUB harus ditarik. Caranya gimana? Surat-surat berharga yang pernah dilempar itu harus dibeli supaya apa? Jumlah uang beredar yang di masyarakat itu turun. Nah, kebalikannya kalau ingin jumlah uang beredar itu berkurang, CUB-nya ingin berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Oh, saya tadi menjelasnya kebalik. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, mohon maaf, masih ngantuk mungkin. Jadi saya ulangi ya, jika ingin menambah jumlah uang beredar, ini berarti dalam kondisi kebalikannya ya, bukan inflasi tinggi. Jika pengangguran meningkat, jika banyak terjadi pengangguran, maka kebijakan yang harus dilakukan kan menambah jumlah uang beredar. Berarti caranya bagaimana pemerintah membeli surat-surat berharga. Kalau pemerintah membeli surat-surat berharga itu maknanya apa? CUB biar naik gitu loh. Kalau membeli itu kan uangnya pemerintah itu apa? Dilemparkan ke masyarakat. Supaya apa? Supaya CUB meningkat. Nah, ini kalau yang ini kebalikannya. Jika ingin jumlah uang beredar berkurang, itu berarti kalau inflasi tinggi, maka pemerintah harus menjual surat berharga. Yang membeli kan rakyat, yang membeli masyarakat. Kalau surat beredar itu dilemparkan oleh pemerintah, itu maknanya apa? Supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bisa turun. Itu kalau inflasi tinggi. Nah, surat berharga pemerintah itu diantaranya adalah SBI atau ini kok ketutup. Jadi SBI itu Sertifikat Bank Indonesia atau SPBU. Oh bukan ya, SBBU. Jangan keliru. Kalau SPBU pompa bensin ya. Kalau SBBU itu surat berharga pasar uang. Jadi kalau SBI itu biasanya dari bank sentral, kalau dari pemerintah itu biasanya disebut SBPU, surat berharga pasar uang. Nah, itu yang disebut OMO atau Open Market Operation. Nah, instrumen kedua yang bisa dijalankan oleh pemerintah itu adalah discount rate atau fasilitas diskonto. Ini yang paling populer ya, paling mudah, paling meriah, yaitu fasilitas diskonto.
Jadi apa yang dimaksud dengan fasilitas diskonto? Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar atau JUB dengan memainkan tingkat bunga bank sentral kepada bank umum. Ini yang paling mudah sebenarnya. Dan boleh dikatakan inti dari kebijakan moneter itu sebenarnya ya ini, nomor 2 ini, yaitu apa? Fasilitas diskonto. Yang dimain-mainin apa? Tingkat bunga. Tingkat bunga bank sentral kalau dirubah, itu nanti akan berpengaruh kepada bank-bank umum. Bank umum itu terkadang mengalami kekurangan uang, sehingga harus meminjam kepada bank sentral. Jadi ingat, karena fungsi bank umum itu sebagai lembaga intermediasi, dia akan menerima tabungan dari masyarakat atau DPK ya, dana pihak ketiga. Masyarakat kalau menabung ke bank itu berarti apa? Berarti aktivitas funding ya, menyedot uang dari masyarakat. Tapi uang yang masuk ke bank itu kan tidak akan berhenti di bank, dia akan menyalurkan lagi ya, aktivitas lending, dia salurkan ke masyarakat. Berarti kalau uang yang ada di masyarakat masuk ke bank kemudian disalurkan, itu maknanya kan berarti bank dalam posisi itu tidak ada uang. Perintah bank sentral memang harus ada cadangan sebagian. Tidak boleh dilemparkan semua ke masyarakat. Misalnya cadangan sebagian itu 10% atau 15% atau 20%. Itu untuk jaga-jaga kalau penabung itu mengambil uang secara cash. Ini duitnya harus punya. Nah, bagaimana kalau bank itu permintaan tinggi, yang ambil uang cash itu banyak, sementara cadangan yang ada di bank itu kurang. Maka bank umum itu bisa meminjam kepada bank sentral. Kalau terjadi kekurangan uang atau kekeringan likuiditas. Nah, yang namanya pinjam ke bank sentral itu kan sistem ekonomi konvensional itu nggak ada yang namanya tidak pakai bunga. Semua perpindahan uang itu selalu ada bunganya. Nggak ada yang gratis di dalam konvensional itu. Nah, maka ini bisa digunakan untuk mengendalikan moneter. Karena ada kebutuhan bank-bank umum itu untuk meminjam kepada bank sentral, ini kesempatan bisa digunakan untuk mengendalikan moneter. Contohnya apa? Misalnya untuk membuat jumlah uang beredar itu bertambah. Caranya bisa menurunkan tingkat bunga bank sentral. Kalau independen ya itu keputusan bank sentral sendiri. Kalau digabung kebijakannya itu antara pemerintah dengan bank sentral itu tidak independen, ya itu berarti perintah dari pemerintah. Gitu. Jadi pemerintah bisa menyuruh bank sentral untuk menurunkan tingkat bunga. Ini tergantung rezim yang dipakai. Ya. Rezim yang dipakai. Sekali lagi contohnya untuk membuat jumlah uang beredar bertambah, berarti ini apa? Berarti dalam kondisi ekonomi itu lesu, ekonomi itu mengalami resesi, pengangguran meningkat. Bagaimana mengatasi pengangguran meningkat itu? Caranya kalau menggunakan diskon rate itu tingkat suku bunga bank sentral harus diturunkan. Supaya apa? Ya nanti pasti akan diikuti oleh bank-bank umum. Jadi cukup bank sentral itu menurunkan tingkat suku bunganya, maka bank-bank umum itu akan mengikuti. Dan sebaliknya kalau diinginkan agar jumlah uang beredar itu turun, JUB-nya turun, maka caranya adalah bagaimana jumlah uang beredar itu harus dikurangi dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Jadi kalau suku bunga dinaikkan, itu pasti uang akan tersedot ke bank-bank umum. Kenapa? Karena masyarakat itu akan suka menaruh uangnya di bank.
karena suku bunganya naik. Nah, kalau masyarakat berbondong-bondong menaruh uang di bank itu akan membuat jumlah uang beredar akan turun. Akibatnya apa? Inflasi akan turun. Itu namanya discount rate. Baik, yang nomor 3 itu adalah reserve requirement ratio atau rasio cadangan wajib. Ini yang tadi sempat disinggung. Rasio cadangan wajib itu adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Tadi sudah kita sampaikan, karena bank itu posisinya lembaga intermediasi, maka jumlah uang yang masuk, DPK ya, dana pihak ketiga yang masuk ke bank, itu tidak boleh semuanya disalurkan ke pihak pengusaha. Tidak boleh semua, tetapi harus ada yang ditahan sebagai dana cadangan wajib. Nah, ini yang mengatur adalah bank sentral. Jadi nanti bank sentral akan mengontrol, tidak boleh sembarangan mengatur dana cadangan wajib yang ada di banknya. Nah, adanya ketentuan cadangan wajib yang harus ditahan oleh bank umum inilah yang bisa digunakan untuk memainkan kebijakan moneter. Jadi kalau kita tinggal lihat saja, kalau menginginkan JUB itu naik, jadi untuk menambah jumlah uang beredar naik, pemerintah cukup menurunkan rasio cadangan wajib. Misalnya kisarannya antara 5% sampai 20%, ya tinggal dimainkan. Yang disebut menurunkan rasio cadangan wajib, misalnya asalnya 20%, tinggal diperintahkan untuk turun menjadi 15%, atau diturunkan menjadi 10%. Maknanya apa? Kalau rasio cadangan wajib itu tinggal 10%, maka yang sebelumnya 10% itu berhenti idle di bank-bank umum itu bisa dilepas untuk kredit. Bisa dikreditkan kepada masyarakat, itu akan berpengaruh menambah jumlah uang beredar, supaya apa? Ini pasti tujuannya untuk mengurangi pengangguran. Biasanya ekonomi dalam keadaan lesu, ekonomi resesi, pengangguran tinggi, itu JUB harus dinaikkan. Kalau instrumen yang dipakai nomor 3 ini, caranya apa? Rasio cadangan wajibnya harus diturunkan. Ya, Bank Sentral tinggal memerintahkan. Karena ini perintah langsung dari Bank Sentral. Jadi tinggal dimainkan, mau 10% atau dinaikkan 20%. Dan itu berlaku sebaliknya aja. Jadi kalau ingin menurunkan JUB, caranya apa? Rasio cadangan wajibnya harus dinaikkan. Kalau Bank Sentral memerintahkan agar rasio cadangan wajibnya dinaikkan, maka jumlah kreditnya akan dikurangi. Sehingga JUB akan turun. Ini diberlakukan kalau inflasi sedang tinggi. Kalau inflasi sedang tinggi, maka JUB harus diturunkan. Caranya dengan apa? Menaikkan rasio cadangan wajib. Reserve requirement ratio. Itu kalau menggunakan instrumen yang ketiga. Terus masih ada instrumen yang keempat, yaitu moral persuasion atau moral suasion. Jadi himbauan moral. Nah, himbauan moral ini kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, tapi hanya dengan himbauan saja. Jadi tidak menggunakan instrumen yang langsung. Kayak tadi, suku bunga itu kan langsung bisa diatur oleh bank sentral. Atau dengan mengatur rasio cadangan wajib ini kan bisa langsung diatur. 10% atau 15% atau 20%. Tapi kalau yang nomor 4 itu hanya himbauan. Moral persuasion. Contohnya apa? Menghimbau agar perbankan memberi kredit itu secara berhati-hati. Jadi dihimbau agar bank-bank umum dalam mengeluarkan kredit itu lebih berhati-hati. Itu dalam rangka mengurangi JUB. Berhati-hati maksudnya itu jangan terlalu dibuka lebar-lebar keran kreditnya. Hati-hati itu supaya apa? JUB-nya itu menurun. Itu berarti dalam rangka mengurangi inflasi. Tapi kalau himbauannya supaya bank-bank umum itu
memperbanyak jumlah kredit dihimbau. Itu berarti apa? Tujuannya untuk mengurangi pengangguran. Jadi silahkan kerannya dibuka lebar-lebar, kreditnya itu diperbanyak. Silahkan, ini hanya himbauan saja supaya apa? Jumlah uang beredar naik. Kalau JUB naik itu tujuannya berarti untuk mengurangi pengangguran. Nah, silakan dipilih. Dan bisa saja kebijakan moneter itu menggunakan 4 instrumen sekalian, itu bisa saja dipakai semuanya. Bisa salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah 4. Kalau salah 4 ya dapat 0 karena soalnya cuma 4. Jadi silahkan, itu instrumen yang bisa dipakai oleh otoritas moneter ya, otoritas moneter. Baik, sekarang kita lihat aplikasinya ya. Contoh kebijakan moneter, tapi selalu yang kita pakai adalah analisis ADAS ya. Karena ini yang dianggap paling lengkap dan akurat. Kan Angkatan Darat Amerika Serikat ya. ADAS, Aggregate Demand dan Aggregate Supply. Ini kita bisa lihat karena sudah menggunakan, kalau dalam kedokteran kan sudah menggunakan alat monitor gitu loh. Untuk ngecek jantungnya itu sebenarnya masih berdetak atau tidak, detaknya teratur apa enggak, itu kan perlu alat monitor. Kalau ekonomi ya alat monitornya pakai grafik, sama aja grafik. Cuma orang ekonomi mungkin perlu bikin grafik yang otomatis gitu. Langsung misalnya suku bunga dinaikkan, itu grafiknya langsung bisa nampak apa tidak. Ya, kalau ilmu sosial susah ya. Beda dengan tubuh manusia. Oke, kita lihat aplikasinya. Selalu penyakit dua kan, pengangguran sama inflasi. Untuk contoh yang pertama ini pengangguran dulu. Apabila ekonomi nasional mengalami pelambatan atau resesi, seperti yang terjadi sekarang ini, jadi sekarang ini Indonesia mengalami resesi. Walaupun belum resmi ya, belum diumumkan secara resmi, karena nunggu kuartal ketiga. Sudah diumumkan apa belum? Ciri-ciri ekonomi resesi itu banyak terjadi pengangguran. Terus bagaimana kebijakan moneter yang bisa diambil oleh Bank Sentral? Ini saya ambil salah satu instrumen saja. Tadi saya sudah katakan yang paling populer itu adalah diskon rate. Itu yang paling mudah meriah. Murah meriah. Menggunakan instrumen diskon rate. Kalau pemerintah sekarang itu sudah yang dimainkan OMO ya, nomor 1 tadi OMO, Open Market Operation. Tapi kemarin ribut agak rame gara-gara apa? Ya karena ada Dewan Moneter Nasional itu. Wah itu para pakar ekonomi banyak yang marah-marah. Gara-gara apa? Yaitu kong kali kong kan. Nanti supaya pemerintah itu dapat memperoleh pendapatan tinggi, dia mengeluarkan SPBU tadi, terus yang suruh membeli apa? Karena Bank Sentral di bawah kendali Menteri Keuangan, nanti yang mengeluarkan apa SPBU itu adalah Menteri Keuangan, nanti yang suruh membeli adalah Bank Sentral. Dan Bank Sentral harus nurut karena di bawah kendali Menteri Keuangan. Itu yang dimaksud dengan Bank Sentral yang tidak independen. Itu kalau yang dipakai OMO ya tadi. Tapi ini yang saya pakai contoh ini adalah diskon rate ya, fasilitas diskonto, yaitu memainkan tingkat suku bunga. Jadi kalau perekonomian nasional mengalami pelambatan atau resesi sehingga terjadi banyak pengangguran, maka yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral itu dengan menggunakan instrumen diskon rate itu dengan menurunkan tingkat suku bunga. Tujuannya apa? Agar problem pengangguran dapat diatasi. Nah, kebijakan ini disebut dengan kebijakan uang longgar, yaitu kebijakan Bank Sentral untuk membuat jumlah kredit dapat meningkat. Jadi kalau suku bunga diturunkan itu otomatis para pengusaha
senang sekali, dia akan banyak cari kredit. Karena apa? Bunganya rendah. Kalau kredit meningkat, itu pengusaha mendapatkan tambahan modal. Kalau tambahan modal itu meningkat, maka diharapkan produksi bisa naik. Kalau mau menaikkan produksi, pasti membutuhkan tenaga kerja. Nah, kalau tenaga kerja terserap, itu berarti pengangguran turun. Nah, urutannya begitu. Kalau saya ujian di mahasiswa saya di Amfara, ya harus bisa ngurutkan. Kalau terjadi pengangguran, bagaimana yang disebut pemerintah mengambil kebijakan diskon rate. Urutannya gimana sampai benar-benar pengangguran itu turun gitu loh. Nah, logikanya kayak tadi. Jadi harus menurunkan tingkat suku bunga. Kalau suku bunga turun, itu akan menyebabkan pengusaha mengambil kredit bertambah. Terjadi kenaikan jumlah kredit oleh pengusaha. Itu menjadi modal kerja dengan tujuan menaikkan produksi. Kalau produksi naik, itu membutuhkan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja terserap, maka pengangguran turun. Itu alur logikanya harus bisa difahami. Nah, itu kalau digambar grafik jadinya seperti ini. Jadi kebijakan moneter untuk mengatasi pengangguran, selalu kita gambar ini dengan pendekatan ADAS, itu posisi keseimbangan awal. Sebelah kiri ada P0, ke bawah itu ada Y0. Itu berarti tingkat harga keseimbangan, kemudian Y0 tingkat pendapatan nasional keseimbangan awal. Itu di titik E0, ini keseimbangan awal. Terus yang disebut pengangguran itu apa? Ini kalau digambar secara grafik, pengangguran itu biasanya disebabkan karena AS itu bergeser ke kiri. AS bergeser ke kiri maknanya apa? Berarti supply itu turun. Tingkat produksi nasional itu turun. Nah, kemarin terjadi pandemi itu kan otomatis membuat apa? Produk-produk itu turun. Rumah makan itu mengurangi produksinya. Ya karena apa? Karena nggak ada yang mau beli. Hotel-hotel di Jogja itu tutup semua. Transportasi tutup, kampus-kampus tutup, semua tutup. Ini kalau digambar secara grafis, itu kurva AS itu jatuh ke bawah. Kalau digambar itu ke kiri atau ke bawah itu berarti jatuh, menurun. Kalau AS itu menurun dari AS0 ke AS1, itu keseimbangan nasional itu akan bergeser dari E0 menjadi E1. Menjadi E1. Nah, kalau keseimbangan itu turun dari E0 ke E1, akibatnya dulu waktu membahas teori inflasi, saya katakan inilah yang disebut dengan apa? Jatuh tertimpa tangga. Kenapa? Karena menyebabkan pendapatan nasional turun ke Y1, kemudian harga-harga naik. Ini jatuh tertimpa tangga. Sudahlah pendapatannya turun, harganya pada naik. Terus apa yang disebut kebijakan moneter mengatasi pengangguran? Kita lihat. Tadi menggunakan fasilitas diskon rate. Fasilitas diskonto tujuannya apa? Suku bunga diturunkan supaya apa? Kredit naik. Kalau kredit naik itu berarti apa? Produksi naik. Kalau produksi naik itu akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan kalau suku bunga diturunkan, itu akan menyebabkan jumlah uang beredar di tengah masyarakat itu naik. Karena banyak yang mengambil uang dan tidak mau nabung. Karena nabung untuk apa? Jumlah suku bunganya, iming-iming suku bunganya itu kecil. Ini kalau pakai ISLM juga bisa, pendekatan ISLM. Tapi ini pakai ADAS. Nah, itu akan menyebabkan JUB itu jumlah uang beredar di masyarakat naik kalau suku bunga diturunkan. Itu pasti akan membuat apa? Akan membuat grafik AD bergeser ke kanan. Jumlah permintaan akan naik. Itu kalau kebijakan fiskal kemarin disebut stimulus ekonomi. Kalau fiskal ya. Kalau ini menaikkan JUB. Menaikkan JUB tujuannya apa? Menggeser AD ke kanan. Nah, kita bisa lihat kalau AD itu bergeser ke kanan, itu ternyata bisa membuat keseimbangan ekonomi baru, yaitu dari E1 bergeser ke E2,
ini ternyata mengakibatkan Y1 bergeser ke Y2. JUB itu memang bisa menaikkan pendapatan nasional. Karena berarti uang yang beredar banyak, kemudian banyak yang belanja, itu mesti pendapatan naik. Tapi itu memang tidak menurunkan tingkat inflasi. Jadi masih tetap bertengger di P1, masih tetap tinggi, tapi lumayanlah ini bisa membuat pendapatan nasional naik dan tentu saja pengangguran akan menurun. Ini kalau menggunakan diskon rate tadi. Oke, sekarang kebalikannya yaitu inflasi. Apabila perekonomian nasional mengalami inflasi atau overheating ya, panas tinggi, sehingga harga-harga mengalami kenaikan, maka pemerintah harus mengulangi JUB, jumlah uang beredar, dengan misalnya masih sama. Instrumen yang dipakai fasilitas diskonto atau diskon rate. Caranya gimana? Kebalikannya, yaitu menaikkan suku bunga. Kalau suku bunga dinaikkan, itu otomatis JUB akan turun. Kenapa? Banyak orang menabung ke bank. Kalau banyak orang menabung di bank, maknanya apa? JUB akan turun. Ini yang dikenal dengan tight money policy tadi, kebijakan uang ketat, yaitu kebijakan bank sentral untuk menurunkan jumlah uang beredar, supaya apa? Inflasi bisa turun. Nah, ini kalau digambar pakai grafik, sama seperti tadi, ini keseimbangan awal di titik N0, tingkat inflasinya P0, kemudian pendapatan nasional E0. Terus apa yang disebut overheating atau ekonomi mengalami panas tinggi itu kalau AD bergeser ke kanan. AD bergeser ke kanan menjadi AD1. Ini pasti akan menyebabkan keseimbangan bergeser ke E1. Akibatnya apa? Akibatnya memang pendapatan nasional naik, tapi harga-harga juga naik. Inilah yang disebut inflasi. Nah, apa gunanya pendapatan naik, tapi juga harga-harga naik? Itu kan nggak nambah kaya, tapi ya tetap atau mungkin bisa tambah miskin kalau inflasinya lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan nasional. Maka bagaimana cara ngobati ini? Cara ngobatinya itu adalah kalau mau menggunakan instrumen diskon rate, yaitu apa? Suku bunganya harus dinaikkan. Suku bunga bank itu harus dinaikkan. Kalau suku bunga dinaikkan, itu JUB langsung menyusut. Kenapa? Berbondong-bondong masyarakat akan nabung di bank. Kenapa? Karena tertarik dengan bunga yang tinggi. Nah, kalau banyak uang yang masuk ke bank, JUB turun, itu pasti akan mengakibatkan apa? AD itu akan menurun, ketarik kembali kepada AD0, yang kita sebut AD2, garis biru ini. Nah, kalau AD1 mau kembali ke AD2, akibatnya apa? Diharapkan titik keseimbangannya balik semula dari E1 ke E2. Nanti yang diharapkan apa? Yang diharapkan yang paling penting ini, tingkat inflasinya bisa turun dari P1 ke P2. Walaupun itu tentu saja mengakibatkan pendapatan nasional turun dari Y1 ke Y2. Itu namanya buah si malakama. Itu yang disebut lingkaran setan. Ya, itu yang nanti akan kita bahas kalau kita sudah masuk politik ekonomi Islam atau kebijakan ekonomi Islam. Terus bagaimana nanti kita mulai lagi dengan kebijakan fiskal Islam. Bagaimana dengan kebijakan fiskal Islam? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Alhamdulillah selesai untuk kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.